Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Komo 5 akan menjelaskan tentang materi signaling and routing pada jaringan 4G. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felix Aditya Ramadhani dari absen 5. Perkenalkan, saya Clara Sakarumia Zafira dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Rehan Krisnanta Hafiz, nomor absen 14. Tidak usah lama-lama, mari kita masuk ke dalam video pembelajarannya. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu topik penting di dunia jaringan seluler, yaitu signaling dan routing pada jaringan 4G LTE. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana puncelmu bisa melakukan panggilan, mengirim data, atau perpindahan sel tanpa terputus? Semua itu terjadi berkat sistem signaling dan routing yang bekerja di balik layar jaringan 4G. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang signaling dan routing, mari kita pahami dulu arsitektur dari jaringan 4G LTE. Secara umum, jaringan LTE terdiri dari 3 bagian utama, yaitu user equipment, EU-TRAN, dan EPC. User equipment adalah perangkat pengguna seperti smartphone atau modem. EU-TRAN terdiri dari InnoD atau base station yang mengatur komunikasi radio dengan pengguna. Sementara EPC merupakan inti dari jaringan LTE yang bertugas mengelola, kontrol, dan pengiriman data. Di dalam EPC terdapat beberapa elemen penting MME, berfungsi untuk menangani signaling dan mobilitas pengguna. SGW Serving Gateway mengatur lalu lintas data antara InnoD dan Core Network PGW Pocket Gateway. Menghubungkan jaringan LTE dengan jaringan eksternal seperti internet dan HSS atau Home Subscriber Server, isi database pengguna yang menyimpan informasi, identitas, autentikasi, serta profil layanan pelanggan. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih signaling dalam jaringan 4G itu. Jadi, signalingnya adalah proses pertukaran pesan kontrol antara elemen-elemen jaringan. Nah, tujuannya itu untuk mengatur koneksi, melakukan autentikasi, mengelola mobilitas pengguna, dan membentuk jalur data yang disebut dengan header. Dalam jaringan LTE terdapat 2 jenis signaling, ada control plane signaling dan user plane. Control plane digunakan untuk mengatur sesi komunikasi dan koneksi, sedangkan user plane digunakan untuk mentransfer data pengguna seperti browsing, video, atau panggilan calling. Beberapa protokol signaling yang digunakan di LTE antara lain NAS atau Non-Access Tantrum untuk komunikasi antar perangkat dengan MME, NRJ untuk komunikasi antar perangkat dan InnoD. S1 Application Protocol antara InnoD dan MME, serta Diameter Protocol untuk pertukaran informasi antara MME, HSS, dan PGW. Sebagai contoh, ketika ponsel baru dinyalakan, perangkat akan mengirimkan pesan message request ke MME. Menghubungi HSS untuk memverifikasi identitas pengguna. Setelah autentikasi berhasil, jaringan memberikan akses dan membuat sesi data. Seluruh proses ini merupakan bagian dari signaling. Setelah proses signaling selesai, jaringan akan membuat jalur untuk data pengguna melalui mekanisme yang disebut dengan routing. Routing di jaringan LTE adalah proses bagaimana paket data dikirimkan dari ponsel menuju internet dan sebaliknya. Ketika koneksi sudah terbentuk, MME akan memiliki SGW dan PGW yang akan digunakan untuk membawa data pengguna. Perangkat dari ponsel akan melewati InnoD, kemudian diteruskan ke SGW dan akhirnya ke PGW yang menghubungkan ke internet. Routing pada LTE sebetulnya berbasis IP, artinya tidak ada lagi sirkuit khusus seperti pada jaringan 2G dan 3G. Semua komunikasi dikirim dalam paket-paket digital. PGW juga berperan dalam memberikan IP pada perangkat pengguna. Agar trafik terpenting seperti video call atau layanan real time memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan data biasa, signaling bertugas membentuk dan mengatur jalur komunikasi, sementara routing mengirimkan data melalui jalur yang terpisah. Signaling digunakan untuk memberitahu MME dan SGW bahwa perangkat berpindah ke NFV baru, dan setelah itu routing akan otomatis menyesuaikan arah lalu lintas data agar koneksi tersatu tanpa terputus. Secara sederhana, signaling bisa dianggap sebagai otak pengatur jaringan, sedangkan routing adalah jalan raya tempat data berjalan. Keduanya memastikan komunikasi di jaringan LTE berlangsung cepat, efisien, dan handal.
Kesimpulannya, signaling pada jaringan 4G adalah proses pengaturan dan kontrol koneksi antara perangkat dan elemen jaringan, sedangkan routing adalah proses pengiriman paket data dari pengguna ke jaringan susuan. Kedua proses ini memastikan data dan komunikasi berjalan lancar tanpa gangguan, bahkan ketika pengguna berpindah lokasi. Dengan memahami cara kerja signaling dan routing, kita bisa lebih mengerti bagaimana sistem LTE mampu melayani jutaan pengguna sekaligus secara real time. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini.